Pagi yang dingin di Chicago 14 Februari 1929, baju tubuh berlumuran darah tergeletak di lantai sebuah garasi korban eksekusi dari salah satu geng. Tidak lama berselang, di sudut lain kota, ratusan orang mengantri dengan mangkuk kosong di tangan mereka disuguhi semangkuk sup hangat dari seseorang dermawan yang tak terduga. Pembantaian berdarah dingin dan dermawan murah hati itu ternyata adalah orang yang sama, yaitu Alfonso Al Capone, si Scarface dengan senyum ramah dan senapan di balik punggungnya. Ia membangun kerajaannya di atas fondasi ketakutan dan kekerasan. Namun di saat yang sama ia berperan bak Robin Hood bagi warga miskin yang kelaparan. Inilah paradoks Amerika dalam satu sosok manusia, cerminan kelam dari impian Amerika, di mana kekayaan bisa dibeli dengan uang haram dan kekuasaan ditegakkan dengan peluru. Kisah ini bukan hanya tentang naik turunnya seorang pria, tetapi tentang bagaimana seorang monster bisa dimahkotai menjadi raja, dan bagaimana sebuah legenda dilahirkan dari darah serta teror yang ditaburkannya. Kisah Al Capone dimulai jauh dari gemerlap dunia malam Chicago. Ia lahir pada 17 Januari 1899 di lingkungan imigran Italia yang padat di Brooklyn. Orang tuanya, Gabriele dan Teresina Capone, adalah pasangan pekerja keras. Sang ayah seorang tukang cukur dan sang ibu penjahit yang datang ke Amerika mengejar kehidupan yang lebih baik. Keluarga Capone hidup sederhana dan taat hukum, tinggal di apartemen kecil dekat Brooklyn Navy Yard, sebuah kawasan kasar yang dipenuhi bar murahan dan kejahatan kelas teri untuk melayani para pelaut. Tidak ada isyarat apapun dari 9 anak dalam keluarga terhormat ini yang akan mengarah pada lahirnya calon musuh publik nomor 1 di Amerika. Sejak kecil, Alphonse Capone sudah merasakan kerasnya jalanan. Di sekolah Katolik lokal, ia sebenarnya murid cerdas, namun kepribadian keras kepala dan pemberontakannya kerap berbenturan dengan disiplin ketat para guru. Puncaknya terjadi saat ia berusia 14 tahun. Suatu hari, seorang guru memukul Al muda karena kenakalannya, dan Al membalas memukul balik sang guru. Insiden ini membuatnya dikeluarkan dari sekolah selamanya. Dunia pendidikan formal menutup pintu bagi Capone, dan baginya sistem yang terhormat itu telah mengkhianatinya dengan kekerasan. Maka jalanan pun menjadi ruang kelas barunya. Ia bekerja serabutan selepas keluar dari sekolah, mulai dari penjajah permen hingga tukang set pin bowling. Namun semua itu tidak bertahan lama. Daya tarik geng jalanan di sekitarnya terlalu kuat untuk diabaikan. Brooklyn di awal 19-an dipenuhi kelompok-kelompok pemuda keras, dari Junior Fortitive hingga Bowery Boys. Capone remaja segera tertarik masuk ke dunia mereka. Di jalanan yang kasar itu, ia belajar kode kehormatan very gangster, bahwa rasa hormat dan kenaikan pangkat tidak diraih dengan ijazah, melainkan dengan kecerdikan, nyali, dan kekerasan. Masa remajanya membawanya lebih jauh ke jantung dunia kriminal New York. Capone lulus dari geng-geng kecil di Brooklyn menuju Fifth Point Gang yang berpengaruh di Manhattan, kelompok legendaris yang menjadi inkubator bagi penjahat kelas kakap di Amerika. Disinilah ia bergaul dengan nama-nama yang kelak sama terkenalnya, seperti si licik Carles Lucky Luciano dan mentornya bernama Johnny Torrio. Five Point Gang mengajarinya cara bertahan hidup di rimba kejahatan terorganisir, tentang pentingnya loyalitas, pembagian wilayah, dan konsekuensi brutal bagi siapapun yang melanggar aturan tak tertulis mereka. Pada masa inilah Capone muda juga memperoleh ciri fisik yang kelak melegenda. Ia bekerja sebagai penjaga pintu dan bartender di Harvard Inn, sebuah bar dan rumah bordel di Coney Island milik gangster kenamaan bernama Frankie Yale. Capone melakukan kesalahan fatal. Ia melontarkan hinaan cabul kepada seorang perempuan yang ternyata saudari dari seorang gangster lokal. Sang abang Frankie Galluccio yang tidak terima, ia mencabut pisau dan menebas wajah Capone muda, meninggalkan 3 luka menganga di pipi kiri. Capone hampir tewas dan harus menerima puluhan jahitan di wajahnya. Luka itu meninggalkan bekas seumur hidup, memberinya julukan yang sangat ia benci, yaitu Scarface. Capone sangat malu sampai-sampai ia kerap berdalih bahwa bekas lukanya itu didapatkan dalam pertempuran perang dunia, bukan karena perkelahian di bar. Namun terlepas dari rasa malunya, 3 garis parut di wajah itu menjadi tanda inisiasi, semacam stempel kelulusan di dunia kejahatan. Di usia belum genap 20 tahun, Al Capone telah lulus dari bocah jalanan Brooklyn menjadi pria berbahaya yang diperhitungkan di lingkungan gangster.
Di tengah kerasnya dunia geng New York, sosok Johnny the Fox Torrio muncul laksana profesor di Universitas Kriminal Jalanan. Torrio yang 17 tahun lebih tua dari Capone adalah seorang gangster sekaligus pemikir brilian. Alih-alih mengandalkan kekerasan semata, Torrio memandang kejahatan sebagai sebuah bisnis terorganisir, lengkap dengan struktur, perencanaan, dan negosiasi. Julukannya si Rubah menggambarkan kecerdasannya yang sangat licik. Ia dikenal sangat rapi, tenang, dan visioner. Tipe kriminal yang percaya bahwa kerahasiaan dan diplomasi di antara para kriminal kadang lebih menguntungkan daripada baku hantam di jalanan. Bagi Torrio, geng bukan sekadar kumpulan berandalan, melainkan cikal bakal kerajaan bawah tanah yang harus dijalankan dengan otak sama banyaknya dengan otot. Capone muda segera memikat perhatian Torrio. Dalam diri bocah kasar dari Brooklyn itu, Torrio melihat potensi terpendam yang bisa ditempa. Ia menerima Capone di bawah sayapnya, mengajarinya seluk-beluk menjalankan operasi ilegal mulai dari bisnis rumah bordil, perjudian, hingga penyelundupan dengan pendekatan yang jauh lebih canggih daripada baku pukul jalanan. Torrio menekankan pentingnya menjaga citra terhormat di depan publik. Seorang gangster menurutnya harus tampil bak pengusaha terpandang, berpakaian rapi, murah senyum dengan tetangga, dan dermawan di lingkungan. Sementara di balik layar, tangan besinya bekerja. Capone menyerap pelajaran ini dengan cepat. Kekerasan, kata Torrio, harus menjadi alat terakhir, bukan kebiasaan. Gunakan kekerasan secara strategis untuk tujuan bisnis, bukan untuk ledakan emosi yang tidak terkendali. Pesan-pesan ini membekas dalam benak Capone muda dan kelak menjadi prinsip operasinya. Hubungan Torrio dan Capone pun berkembang bak hubungan ayah dan anak. Ketika pada tahun 1918, Capone menikahi kekasih masa remajanya yang bernama May Coughlin dan dikaruniai anak bernama Albert Sonny Capone. Torrio diminta menjadi bapak baptis dari Albert Sonny Capone. Ini menjadi pertanda ikatan personal yang erat di antara mereka berdua lebih dari sekadar relasi bisnis. Bagi Capone, Torrio adalah sosok ayah pengganti sekaligus guru yang membuka jalan menuju kesuksesan versi dunia bawah tanah. Torrio memberikan cetak biru sebuah kerajaan kriminal modern, dan Capone siap membangunnya dengan kombinasi kecerdikan sang mentor dan keberanian sendiri. Bisa dibilang Torrio adalah arsiteknya, sementara Capone akan menjadi mandor di lapangan, membangun imperium dengan baja dan darah sesuai rancangan sang mentor. Tidaklah mengherankan bahwa ketika Torrio memandang peluang emas di luar New York, Capone muda lah yang langsung ada di benaknya. Sang guru melihat muridnya telah siap untuk tantangan yang lebih besar. Dalam benak Torrio, Capone bukan lagi bocah berandalan Brooklyn, melainkan calon letnan terpercaya yang bisa diajak menaklukkan wilayah baru. Dan tak lama kemudian, panggilan itu benar-benar datang. Sebuah tawaran yang akan mengubah jalan hidup Capone selamanya. Pada tahun 1919, Johnny Torrio mengirim kabar dari barat yang berisi Chicago telah menanti. Torrio yang saat itu menjadi tangan kanan bos kriminal Chicago bernama James Big Jim Colosimo membutuhkan orang kepercayaannya di sana. Al Capone yang kebetulan tengah menghadapi masalah di New York yang saat itu sedang diincar polisi untuk diinterogasi terkait sebuah kasus pembunuhan. Ia melihat kesempatan ini sebagai jalan keluar sekaligus jalan naik. Tanpa ragu, Capone menerima undangan dari mentornya, meninggalkan kampung halamannya di Brooklyn dan hijrah ke Chicago. Dengan satu keputusan berani, pemuda berusia 20 tahun itu memotong akar lamanya dan menancapkan benih baru di tanah yang segera ia taklukkan. Chicago pada akhir 1910-an adalah kota dengan denyut kriminalitas paling tinggi. Namun di sana masih menanti sosok besar yang akan menguasainya. Capone memulai karir barunya di titik terendah persis seperti dulu saat ia berada di New York. Setibanya di Chicago, Torrio menempatkannya sebagai penjaga pintu dan pesuruh di salah satu bisnis milik Colosimo, yaitu bordil The Four Douches di distrik lampu merah kota itu. Tempat itu merupakan klub malam terkenal sekaligus sarang maksiat yang rawan kekerasan, sebuah tempat sempurna untuk pendidikan lanjutan dari Al Capone. Di lingkungan keras itulah Capone mengasah keterampilannya mengelola kejahatan terorganisir. Siang malam ia berurusan dengan pemabuk, preman, pelacur, dan polisi korup. Kombinasi yang mengajarinya cara menangani orang-orang sulit dan menyuap aparat. Di balik gemerlap palsu The Four Douches, Capone muda belajar bahwa Chicago adalah binatang buas yang lebih besar dari New York, dan untuk menjinakkannya dibutuhkan otak secerdik
Torio dan keberanian sebulat tekadnya sendiri. Ironisnya, kemungkinan besar di tempat inilah pula Capone tertular penyakit yang kelak menjadi musuh dalam selimutnya, dan penyakit itu bernama sifilis. Pergaulannya dengan dunia prostitusi meninggalkan bibit penyakit yang diam-diam bersarang karena tidak pernah ia obati, dan bom waktu yang baru akan meledak beberapa tahun kemudian. Tak lama berada di Chicago, Capone menyadari angin perubahan besar tengah berembus di seluruh Amerika. Pada 16 Januari 1920, amandemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat telah resmi berlaku, menandai dimulainya era larangan total produksi dan penjualan minuman beralkohol di seantero negeri. Akan tetapi, momentum inilah panggung yang dinanti oleh Torio. Ia langsung memahami bahwa larangan alkohol bukanlah akhir, melainkan awal dari ladang bisnis baru yang luar biasa menggiurkan, yaitu sebuah pasar gelap minuman keras. Orang-orang Amerika tidak akan tiba-tiba berhenti minum, dan kalaupun mereka tidak bisa beli alkohol secara legal, mereka akan mencarinya secara ilegal. Benar saja, dari sudut pandang Torio dan Capone, larangan berarti satu hal, yaitu potensi keuntungan jutaan dolar siap diraup oleh mereka yang berani mengambil resiko menyediakan suplai dari barang haram tersebut. Big Jim Colosimo, bos mereka, sayangnya tidak sependapat. Colosimo selama ini telah kaya raya dan merasa nyaman dengan kerajaan prostitusi dan perjudian tradisionalnya. Ia takut bahwa terjun ke bisnis penyelundupan dan penjualan minuman keras ilegal hanya akan mengundang masalah besar dan menarik perhatian pemerintah federal. Berulang kali Torio mencoba meyakinkan pamannya itu agar menambah bisnis minuman keras gelap, namun Colosimo lagi-lagi terus menolaknya. Kepuasan dan keengganannya beradaptasi ternyata merupakan kesalahan fatal. Pada 11 Mei 1920, Chicago diguncang kabar mengejutkan di mana Big Jim Colosimo ditemukan tewas ditembak di lobi restoran miliknya sendiri. Pelakunya tidak pernah diadili, mungkin karena tidak ada saksi mata yang berani berbicara. Akan tetapi dunia bawah tahu persis apa yang sedang terjadi. Secara mendadak namun tak terlalu mengherankan, Torio naik takhta menggantikan sang paman. Desas-desus beredar bahwa Torio sendirilah yang memerintahkan pembunuhan itu demi membuka jalan bisnis baru, kemungkinan besar dengan bantuan letnan barunya yang setia, yaitu Al Capone. Entah Capone sendiri yang menarik pelatuk atau Torio membayar orang lain untuk membereskan Colosimo. Namun yang jelas Colosimo, rintangan terakhir menuju kejayaan bisnis minuman keras, kini sudah tersingkir dari papan catur. Panggung Chicago pun sepenuhnya menjadi milik duo Torio Capone. Dengan licin dan cepat, mereka mengambil alih kerajaan Colosimo, lalu segera mengalihkan seluruh perhatian mereka pada peluang emas yang sudah disajikan. Bangsa Amerika tengah kehausan dan Torio serta Capone siap menawarkan oasis ilegal di tengah padang pasir larangan. Chicago, kota penuh dahaga, akan mereka ubah menjadi kerajaan pribadi yang dipenuhi aliran whisky dan bir haram. Larangan alkohol mengubah landscape kriminal Amerika secara drastis, dan Chicago menjadi ladang subur bagi penyelundupan minuman keras. Dalam waktu singkat, Torio dan Capone menjelma pionir bisnis haram ini. Mereka bergerak cepat membangun jaringan dari hulu ke hilir, memasok bir dan whisky dari pabrik-pabrik rahasia di Kanada dan pedalaman, menyelundupkannya melintasi perbatasan, lalu mendistribusikan minuman itu ke ratusan tempat pembuatan bir dan ribuan speakeasy atau bar-bar ilegal di seluruh penjuru Chicago. Setiap sudut kota, dari klub malam mewah hingga kedai kumuh, disusupi produk Capone. Dalam tempo singkat, operasi mereka menjelma mesin uang raksasa. Konon pada puncak kejayaannya sekitar tahun 1927 hingga 1928, bisnis Capone meraup lebih dari 100 juta dolar setahun, setara dengan lebih dari 1, miliar dolar masa kini. Keuntungan fantastis ini diperoleh dari penjualan bir, anggur, dan liquor kualitas apa saja yang penting memabukkan warga yang kehausan. Aliran uang kontan yang tak terbayangkan inilah yang menempatkan Capone di puncak rantai makanan dunia kriminal pada era tersebut. Namun, kerajaan Capone tidak berdiri di atas tong bir semata. Ia dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh dan licin, yakni korupsi sistematik. Uang haram Capone mengalir deras bukan hanya ke brankas pribadinya, tetapi juga ke kantong para pejabat kota, polisi, jaksa, hakim, hingga politikus demi memastikan kelanggengan bisnisnya. Wali kota Chicago saat itu, William Big Bill Thompson, terkenal sebagai pendukung kaum basah atau pro alkohol dan secara terang-terangan mengolok-olok larangan
sembarangan tersebut. Thompson memang menutup mata terhadap praktik kotor di kotanya sejauh ia diuntungkan. Capone memahami pentingnya membeli perlindungan. Ia dikabarkan menyumbang lebih dari $100.000 untuk kampanye pemilihan ulang Thompson pada tahun 1927. Sebagai imbalannya, aparat penegak hukum di Chicago banyak yang patuh kepadanya. Para penegak hukum itu, dari petugas patroli hingga pejabat pengadilan, masuk dalam daftar gaji Capone. Mereka dibayar untuk tidak melihat truk-truk bir melintas di depan hidung, untuk tidak mendengar raungan pesta di spikisi bawah tanah, dan untuk tidak bertindak ketika jelas-jelas hukum federal dilanggar secara terang-terangan di jalan kota mereka. Chicago praktis menjadi wilayah kekuasaan Capone. Seiring mengguritanya bisnis dan pengaruh, Capone menjelma lebih dari sekedar bos kriminal. Ia seketika menjadi selebriti. Pers lokal maupun nasional mengaguminya dengan rasa ngeri bercampur kagum. Capone kerap muncul di pertandingan bisbol, duduk di kursi terbaik bersama putranya Sonny, menghisap cerutu mahal sambil tersenyum ramah kepada penonton. Namun aneh tapi nyata, kehadirannya sering disambut sorak-sorai oleh publik seolah ia adalah tokoh terhormat. Dalam foto terkenal tahun 1931, tampak bintang tim Chicago Cubs Gabby Hartnett dengan santai menandatangani baseball untuk Capone yang duduk di barisan depan stadion. Sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa normalnya kehadiran sang raja Chicago di tengah masyarakat kala itu. Capone sendiri selalu tampil elegan, mengenakan setelan jas bergaris buatan desainer ternama, dasi sutra, sepatu kulit mengkilap, dan tentu saja topi fedora miring yang menjadi ciri khasnya. Dengan pakaian mewah dan gaya percaya diri, ia siap meladeni wartawan dengan senyum dan kutipan-kutipan terdengar dermawan untuk mengisi headline surat kabar tersebut. Semua ini bagian dari upaya cerdas Capone untuk mengelola citranya. Dia membingkai dirinya sebagai pengusaha sukses keturunan imigran Italia, pemimpin keluarga, dan dermawan sosial, bukan bandit jalanan biasa. Publik pun terbelah menilainya. Bagi kalangan miskin yang merasakan manfaat langsung kemurahan hatinya, Capone dianggap sebagai pahlawan rakyat. Namun bagi korban kekerasan antar geng, ia tak ubahnya monster haus darah. Kemampuan Capone memainkan peran Robin Hood modern mencapai puncaknya ketika depresi besar melanda setelah 1929. Di saat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan antrean panjang pengemis memenuhi jalan, Capone melakukan langkah tak terduga. Ia membuka dapur umum gratis untuk para pengangguran di Chicago. Setiap hari, pagi hingga petang, dapur umum Capone di 931 South State Street menyediakan sarapan kopi dan roti manis, makan siang sup dan roti, serta makan malam serupa secara cuma-cuma. Rata-rata 2.200 orang miskin disuguhi 3 kali makan hangat setiap harinya. Pada hari Thanksgiving 1930, Capone bahkan menyajikan sup spesial untuk 5.000 orang yang kelaparan, menggantikan rencana awal yaitu kalkun panggang karena ia khawatir akan dicurigai mencuri 1.000 ekor kalkun yang sudah hilang di kota tersebut. Pemandangan orang-orang antri berbaris mendapatkan semangkuk sup di bawah spanduk bertuliskan gratis sup, kopi, dan donat untuk pengangguran menjadi potret ikonik depresi sekaligus propaganda tak langsung bagi Capone. Salah satu rekannya sampai berujar ke koran jika bos besar itu tidak tega melihat orang kelaparan, dan karena tidak ada yang bertindak, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tentu saja tindakan amal ini juga berfungsi sebagai langkah PR yang brilian. Publik yang putus asa menyambutnya bak malaikat penolong. Julukan Robin Hood pun melekat pada Capone di mata banyak warga Chicago yang merasakan langsung uluran dari tangannya. Bayangkan seorang penjahat kelas kakap memberi makan orang miskin sementara pemerintah tampak tidak berdaya. Capone dalam paradoks yang menakjubkan berhasil menjadi penjahat dan dermawan sekaligus. Seorang pembunuh berhati dingin dengan senyum menawan, simbol hidup dari kontradiksi pada zaman itu. Namun di balik senyum dan jas mewahnya, Capone tetaplah Capone. Kekaisarannya dibangun di atas kekerasan dan intimidasi, dan siapapun yang mencoba merongrong bisnisnya akan berhadapan dengan konsekuensi mematikan. Chicago mungkin memujanya di satu sisi, tetapi bayang-bayang gelap segera menjelang. Semakin tinggi Capone naik, semakin besar bayangan musuh yang mengintai. Kerajaan yang ia bangun dari bir, peluru, dan uang sogokan itu akan segera diuji oleh badai berdarah yang tidak terhindarkan.
Keuntungan triliunan rupiah dari bisnis haram Capone tentu saja tidak dibiarkan begitu saja oleh kelompok kriminal lain. Seiring menggelembungnya pundi-pundi Capone, persaingan sengit pun mulai meletus. Jalanan Chicago berubah menjadi medan tempur terbuka seperti yang dijuluki oleh pers sebagai perang bir. Berbagai geng berjuang memperebutkan wilayah penjualan dan jalur penyelundupan. Peluru berseliweran hampir setiap malam. Ledakan bom mobil bukanlah hal yang aneh lagi. Pada puncaknya, ratusan gangster tewas selama perang wilayah ini. Mayat-mayat bergelimpangan di trotoar menjadi pemandangan rutin di surat kabar tahun 1920-an. Publik pun mulai bertanya-tanya apakah harga sebotol bir haram pantas ditebus dengan begitu banyak nyawa. Musuh terbesar bagi kelompok Torio Capone datang dari utara kota. Geng Northside yang didominasi gangster berdarah Irlandia, pemimpinnya Dion O'Banion, adalah sosok flamboyan, nekat, dan berani mati. O'Banion menjalankan bisnisnya berkedok toko bunga di pusat kota, tempat yang ironis mengingat sepak terjangnya penuh kekerasan. Untuk sementara waktu, Torio yang cerdik berhasil menjalin gencatan senjata dengan O'Banion. Mereka membagi wilayah kekuasaan Chicago layaknya dua panglima perang membagi peta. Kesepakatan rapuh yang memungkinkan masing-masing berpesta keuntungan tanpa saling serang. Namun perdamaian di antara penjahat sama rentannya dengan gencatan senjata zona perang. Rasa rakus dan curiga segera meracuni perjanjian itu. Perseteruan pribadi turut memperkeruh suasana. O'Banion secara terang-terangan membenci geng Gena bersaudara, kelompok Sisilia sekutu Capone yang beroperasi di Little Italy. O'Banion menuduh Gena Brothers melanggar wilayahnya dengan menjual minuman keras di Trust Northside, sementara Gena menuduh O'Banion rakus ingin memonopoli. Ketegangan memuncak ketika O'Banion melakukan sebuah pengkhianatan listrik terhadap Torio. Ia menjebak Torio dalam sebuah transaksi palsu. O'Banion sepakat menjual sebuah tempat pembuatan bir kepada Torio, lalu diam-diam memberitahu polisi tentang jadwal transaksi itu. Saat Torio datang meninjau pabrik bir tersebut, polisi melakukan penggerebekan. Akibatnya Torio ditangkap di tempat, sementara O'Banion justru lolos dan tertawa paling akhir. Bagi Torio, ini adalah pengkhianatan besar yang tidak bisa dimaafkan. Tak lama kemudian, keadilan ala gangster pun mulai ditegakkan. 10 November 1924, tiga pria tak dikenal memasuki toko bunga Scofield milik O'Banion dengan dalih mengambil pesanan bunga. O'Banion yang sedang mengikat buket krisan menyambut salah satu tamu tak diundang itu dengan jabat tangan yang hangat. Ternyata itu jebakan mematikan. Si tamu tak dikenal mencengkeram tangan O'Banion erat-erat, mencegahnya bergerak, sementara dua pria lainnya langsung melepaskan tembakannya. 6 peluru ditembakkan ke tubuh O'Banion dari jarak dekat. Sang Raja Northside tewas seketika di antara bunga-bunga yang tengah ia rangkai. Akibatnya Chicago kembali bergetar. Pembunuh O'Banion adalah sinyal dimulainya babak baru perang antar geng yang jauh lebih brutal. Belakangan desas-desus mengaitkan pembunuhan ini dengan nama Frankie Yale, bos Brooklyn sekaligus mantan atasan Capone, yang konon didatangkan Torio khusus untuk membantu menghabisi O'Banion sebagai balas dendam. Fakta ini tak pernah dikonfirmasi di pengadilan, namun dunia bawah menganggapnya masuk akal mengingat kedekatan Yale dengan Torio maupun Capone. Kematian O'Banion bagai melepas badai api di Chicago. Geng Northside meski kehilangan pemimpin karismatiknya, bukannya musnah, justru mereka kini terlecut amarah untuk membalas dendam. Tongkat komando berpindah ke tangan Letnan O'Banion yang paling ditakuti bernama Early Hemiwes. Wes dikenal sangat dingin, kalkulatif, dan juga nekat. Ia disebut sebagai satu-satunya orang yang benar-benar membuat Capone gentar. Wes bersumpah akan membalas dendam kematian O'Banion, dan sumpah itu bukan omong kosong belaka. Tak lama setelah pemakaman O'Banion, Northside Gang mulai melancarkan serangan sporadis ke aset-aset milik Torio dan Capone. Kilang-kilang bir ilegal milik Capone mulai dibakar, barbar dibom, anak buahnya ditembak mati satu persatu, seolah Wes mengobarkan perang terbuka kepada mereka berdua. Torio sang rubah tua meremehkan tekad dari musuhnya dan hampir mati karenanya. 24 Januari 1925, ketika salju musim dingin menyelimuti Chicago, Torio yang baru pulang berbelanja bersama istrinya, tiba-tiba dari sudut jalan melompat kelompok bersenjata yang dimimpin Jimmy West dan rekannya bernama Bugs Moran. Mereka memberondongkan tembakan ke arah Torio dengan senapan dan pistol. Tubuh Torio terserempet peluru berulang kali, mulai dari leher, dada, dan lengan yang membuat
saat ia roboh bermandikan darah di depan rumahnya sendiri. Para penyerang mengira Torio tewas dan segera melarikan diri. Namun takdir berkata lain. Secara ajaib Torio selamat dari hujan timah tersebut. Meski luka-lukanya parah, ia koma beberapa hari dan nyaris kehilangan nyawa. Secara fisik ia pulih perlahan, tetapi semangatnya hancur tidak bersisa. Serangan brutal di ambang pintu rumahnya ini mengguncang jiwa Torio. Sang mentor yang tadinya percaya akan ketertiban antara penjahat, kini melihat betapa kekerasan benar-benar telah lepas kendali. Dalam hening masa pemulihannya, Torio merenung dalam-dalam dan berpikir mungkin inilah saatnya untuk pensiun sebelum nyawanya benar-benar dihabiskan. Keputusan besar pun diambil yang mengubah peta kejahatan Amerika, di mana Torio akhirnya memutuskan untuk mundur. Ia memanggil Capone yang baru berusia 26 tahun dan menyerahkan tongkat estafet kekuasaan kepada dirinya. Konon kata-kata Torio kepada murid kesayangannya itu sangat sederhana namun penuh makna. Ia berkata, "Kini semuanya adalah milikmu. Sekarang aku sudah selesai dan akan pergi jauh, mungkin kembali ke Eropa." Tak lama kemudian, Torio benar-benar meninggalkan Amerika. Ia pulang ke Italia beberapa tahun sebelum akhirnya kembali ke AS sebagai tetua yang dihormati di kalangan mafia pada 1930-an. Kini era negosiasi telah berakhir dan digantikan oleh era perang total. Dengan mundurnya Torio, Capone naik tahta sebagai bos tunggal outfit Chicago. Ia mewarisi kerajaan yang tengah dilanda perang dan pilihannya hanya dua, yaitu menang atau binasa. Capone yang dididik Torio untuk mengutamakan diplomasi kini menghadapi musuh-musuh yang haus darah dan dendam. Tidak ada lagi gencatan senjata, tidak ada lagi kompromi. Capone memutuskan untuk menyudahi perang dengan caranya sendiri. Ia mengerahkan seluruh sumber daya mulai dari uang, senjata, dan kaki tangan untuk menghancurkan geng Northside sekali untuk selamanya. Jalan menuju puncak kekuasaan penuh darah, dan Capone berniat memastikan yang terakhir tertawa adalah dirinya. Saat ini badai telah datang dan Chicago akan segera menyaksikan bab paling berdarah dalam sejarah kriminalnya. 14 Februari 1929, hari Valentine yang dingin dan bersalju di Chicago. Tetapi tidak ada cinta di udara pagi itu. Yang ada hanya kebencian mematikan. Di sebuah garasi kecil di 2122 North Clark Street, markas tersembunyi dari geng Northside, 7 pria berdiri menunggu kedatangan dari bos mereka, yaitu Bugs Moran. Mereka telah diumpan dengan tawaran menggiurkan, pengiriman whisky Kanada selundupan dalam jumlah besar dengan harga murah yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Pagi itu Moran terlambat datang ke garasi, namun hal itu menjadi sebuah keberuntungan yang akan menyelamatkan nyawanya. Sekitar pukul 10:30, sebuah mobil Cadillac hitam yang menyerupai mobil dinas polisi meluncur berhenti di depan garasi. 4 pria bergegas turun, 2 di antaranya mengenakan seragam polisi Chicago dan dengan tenang memasuki garasi seolah hendak melakukan penggerebekan rutin. Di dalam, 6 anggota geng Moran beserta satu kenalan mereka tersentak kaget melihat polisi datang, namun mereka tidak melawan karena siapa yang akan menembak polisi ketika bisnis ilegalnya mulai digeledah. Lagi pula para gangster itu sudah terbiasa dengan razia palsu karena polisi gadungan yang disuap adalah hal yang sangat lumrah. Jadi mereka di sana tanpa perlawanan. 7 orang di garasi itu diperintahkan berbaris menghadap tembok bata dan mengangkat tangan. Beberapa detik kemudian, saat suasananya sangat sunyi, terdengar suara komando yang mengatakan jika kematian sudah di depan mata. Seketika itu 2 pria berseragam polisi mengeluarkan Thompson submachine gun, sementara 2 rekannya yang berpakaian sipil mengeluarkan shotgunnya. Suara rentetan tembakan memegahkan telinga memenuhi ruangan sempit. Lebih dari 70 peluru dimuntahkannya dalam hitungan detik, merobek tubuh-tubuh yang berdiri tanpa perlawanan. Dinding bata seketika berlumuran darah yang mengakibatkan 7 tubuh ambruk bertumpuk bersimbah darah di atas lantai. 5 di antaranya adalah anggota inti dari geng Morgan. Yang pertama ada saudara Pete dan Frank Gusenberg. Keduanya terkenal sebagai tukang pukul andalan Moran. Lalu ada Albert Kacilek alias James Clark, yaitu ipar Moran. Lalu ada Meyer, akuntan komplotan itu, dan Albert Winseng, pengelola spekisi Moran yang kebetulan mirip Moran secara penampilan. 2 korban lainnya kebetulan berada di tempat yang salah waktu itu. Ia adalah John May, seorang mekanik mobil yang kadung bekerja untuk geng tersebut, dan
Reinhard Schwimmer, seorang optometris muda yang bukan penjahat tapi suka bergaul dengan gangster demi sensasi. Tidak ada seorang pun yang bersenjata ketika dieksekusi. Mereka semua tidak berdaya bagai sasaran latihan menembak. Sang target utama, Bugs Moran, lolos dari maut hanya karena jadwalnya meleset beberapa menit. Moran tiba di dekat garasi tepat saat polisi gadungan itu memasuki bangunan mereka. Ia melihat dari kejauhan ada mobil polisi dan beberapa petugas di depan markasnya. Moran sontak curiga ada razia sungguhan. Ia memutar balik mobilnya dan memilih pergi untuk sarapan di kafe terdekat sambil meminum kopi. Sebuah keputusan sepele yang menyelamatkan nyawanya. Dari kafe, Moran mendengar kabar ada penembakan massal di lokasi yang baru saja hendak ia datangi. Ia bergegas ke TKP setelah pelaku kabur hanya untuk menemukan pemandangan horor. Para anak buahnya tewas bersimbah darah. Konon ketika seorang wartawan bertanya siapa kira-kira dalang pembantaian keji ini, Moran dengan geram menjawab hanya Capone yang bisa membunuh orang-orang seperti itu. Kata-kata Moran langsung tersiar di media. Semua orang tahu siapa yang ia tuding. Di kejauhan, Al Capone sendiri aman tidak terusik di mansion mewahnya di Miami, menikmati liburan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ketika kabar pembantaian itu sampai ke telinga pers nasional, Capone dengan sinis berkomentar dari tempat berjemurnya, mencoba menyalahkan balik Moran jika satu-satunya orang yang bisa membunuh sekejam itu adalah Bugs Moran sendiri. Sementara polisi menyisir lokasi kejadian, keempat pelaku sudah lama melarikan diri. Aksi mereka dieksekusi begitu rapi dan sangat tenang. Para saksi mata di sekitar garasi melihat dua pria berseragam polisi muncul menodongkan senjatanya, menggiring dua pria berpakaian sipil keluar dengan tangan terangkat, seolah menangkap penjahat lalu bersama-sama masuk ke dalam mobil polisi dan melaju pergi. Sandiwara itu membuat tetangga sekitar mengira razia polisi sungguhan baru saja terjadi. Padahal itu adalah trik pelarian dari para pembunuh. Dalam hitungan menit, mereka menghilang tanpa jejak. Polisi Chicago tiba tak lama kemudian mendapati pemandangan bagai neraka. 7 mayat berlumur darah dan tembok garasi berlubang banyak peluru. Salah satu korban, Frank Gusenberg, masih bernapas meski tubuhnya sudah ditembusi 22 peluru. Pembantaian hari Santo Valentine mulai menjadi headline di koran-koran besar sore itu. Peristiwa tersebut seketika menjadi berita nasional. Publik Amerika tercengang bahkan di era kekerasan antar geng yang kerap terjadi. Eksekusi massal di pagi hari dengan para pelaku menyamar sebagai polisi ini terasa luar biasa nekat dan sangat dingin. Surat kabar menggambarkannya sebagai pembunuhan berdarah dingin yang mengejutkan kota. Polisi menyalahkan perang geng yang terus berlangsung, menunjuk jari langsung ke arah kerajaan kejahatan Al Capone. Akibatnya, tekanan pada aparat penegak hukum mulai meningkat. Mereka dipermalukan karena para pembunuh bisa menyamar menjadi aparat dan lolos dengan mudah. Foto-foto TKP, termasuk gambar mayat berjajar di dinding, menghiasi halaman depan surat kabar dari Chicago, New York, hingga Los Angeles. Masyarakat umum yang sebelumnya mungkin menutup mata terhadap perang geng, kini menjadi marah sekaligus takut, dan hal ini membuat rasa muak terhadap gangster mencapai puncaknya. Secara tak resmi, semua orang tahu dalang sebenarnya adalah Al Capone. Meskipun Capone tidak pernah didakwa atas pembantaian itu, opini publik sepakat untuk menyalahkannya. Bahkan Chicago Crime Commission, sebuah lembaga pengawasan kejahatan, tak ragu lagi menyebut Capone sebagai musuh publik nomor 1 setelah tragedi tersebut. Dari sudut pandang taktis, pembantaian itu sebenarnya kemenangan besar bagi Capone. Dalam satu serangan, ia berhasil melenyapkan sebagian besar pimpinan geng rival. Bugs Moran sendiri memang lolos, tapi kekuatan Northside Gang hancur seketika hari itu. Namun secara strategis, tindakan nekat itu menjadi bumerang dahsyat. Brutalitas terang-terangan di hari Valentine 1929, itulah titik balik di mana citra Capone di mata publik berubah total. Yang tadinya sebagian orang melihat bak Robin Hood modern, kini nyaris semua orang menganggapnya monster tak berperi kemanusiaan. Pembantaian dengan penyamaran sebagai polisi dianggap melecehkan penegakan hukum secara ekstrim, membuat masyarakat merasa tidak ada yang aman. Kengerian dan kemarahan publik setelah kejadian itu memberikan pemerintah yang selama ini ragu-ragu dorongan politik untuk menjatuhkan Capone dengan cara apapun. Bahkan Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Herbert Hoover, dikabarkan ikut murka dan mendesak bawahannya untuk menjebloskan Al Capone ke dalam penjara. Seketika bintang Capone mulai meredup, bukan oleh musuh sesama gangster,
Tetapi oleh tekanan masyarakat yang muak dan pemerintah federal yang akhirnya terpanggil untuk membalas, sang Raja Chicago telah melewati batas terakhir yang bisa ditoleransi dan waktu pembalasannya akan segera tiba. Darah 7 korban pembantaian hari Valentine belum kering ketika gaungannya mencapai koridor kekuasaan di Washington. Kemarahan publik yang menggelegak membuat Presiden Herbert Hoover langsung memerintahkan aparat federal untuk menangkap Al Capone. Perintah itu jelas dan tegas. Pemerintah pusat yang sebelumnya setengah hati menghadapi para gangster, kini bertekad untuk turun tangan penuh. Untuk menumbangkan Al Capone, disusunlah strategi dua arah. Serangan pertama bersifat terbuka dan dramatis, ditujukan untuk melumpuhkan operasi Capone sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Serangan kedua bersifat senyap dan mematikan, yang diarahkan langsung ke jantung finansial Capone. Arah serangan pertama dipercayakan pada seorang agen muda berusia 27 tahun dari Departemen Keuangan bernama Elliot Ness. Tugas Ness memimpin tim kecil untuk menghancurkan bisnis ilegal Capone. Ness dengan sigap memilih sendiri anggota timnya, orang-orang muda jujur yang tidak bisa disogok. Di antaranya ada Martin Lahar, Thomas Friel, dan Julison. Ketika Capone mencoba menyuap mereka $2.000 per minggu agar tutup mata, Ness justru membocorkan tawaran suap itu kepada pers. Tentu saja publik seketika menjadi gempar, dan tim Ness dijuluki The Untouchable. Julukan itu melekat dan melegenda, menjadikannya lambang perlawanan bersih terhadap korupsi dari Al Capone. Dengan dukungan hukum Volstead di tangan, Ness dan pasukannya melancarkan perang ekonomi terhadap Al Capone. Mereka sadar menangkap Capone atas tuduhan pembunuhan hampir sangat mustahil. Saksinya tidak ada yang berani berbicara, dan buktinya selalu kurang. Jadi Ness memilih memukul Capone di sektor yang paling vital, yaitu keuangannya. Siang malam, The Untouchable bekerja tanpa lelah. Mereka menyadap telepon kaki tangan Capone, mengendus info dari informan, dan melakukan pengintaian berbahaya ke gedung-gedung tersembunyi. Satu persatu, lokasi pabrik bir dan tempat penyulingan minuman keras Al Capone berhasil mereka identifikasi. Begitu target terkunci, Ness memimpin penggerebekan spektakuler yang sengaja dikemas sangat drastis. Truk-truk lapis baja milik tim Ness dilengkapi alat pendobrak, menerjang pintu pabrik bir ilegal, sehingga agen-agen bersenjata memasuki lokasi dan menyita ribuan galon bir. Peralatan pembuatan minuman dihancurkan di tempat. Tong-tong bir ilegal dipecahkan lalu isinya dihamburkan ke got sehingga memanjiri jalan dengan bau malt busuk. Para fotografer koran diundang untuk meliput, memotret Ness dan timnya berpose di depan tebukan barel yang hancur. Seketika beritanya memenuhi halaman depan. Semua ini bagian dari siasat perang psikologis Ness untuk menggoyahkan aura tak terkalahkan Capone. Hasilnya luar biasa. Dalam 6 bulan pertama saja, Ness dan The Untouchable berhasil menghancurkan bisnis Al Capone senilai jutaan dolar. Pabrik demi pabrik milik Al Capone menjadi tumbang. Jaringan distribusinya menjadi kacau dan pasukan minuman haramnya menjadi tersendat. Al Capone yang biasanya tenang kini mulai gusar. Meski secara fisik ia belum tersentuh, mesin uang yang membiayai kerajaannya mulai macet. Lebih parah lagi, aliran uang tunai untuk menyuap polisi dan pejabat pun mulai terancam kering. Tanpa dana sogokan, perlindungan politiknya akan bisa menjadi runtuh. Al Capone tentu saja tidak tinggal diam. Ia mencoba segala cara untuk menghentikan Ness, mulai dari penyuapan yang gagal hingga intimidasi yang halus. Ada cerita bahwa suatu malam Ness menemukan jendela rumahnya tertembus peluru sebagai peringatan, dan seorang agen dalam tim Ness bahkan tewas dalam kondisi mencurigakan. Namun Ness tidak gentar, justru ia semakin menggencarkan aksi penggerebekan, seakan-akan menunjukkan bahwa timnya benar-benar tidak tersentuh. Sementara Ness menyita sorotan media bak pahlawan era baru, serangan kedua yang tak kalah mematikan berlangsung jauh dari hingar-bingar. Di sebuah kantor sunyi di Chicago, tim khusus dari Divisi Intelijen Departemen Keuangan bekerja tekun mempelajari angka demi angka. Tokoh utamanya adalah agen bernama Frank J. Wilson. Tidak banyak yang tahu jika Wilsonlah senjata rahasia pemerintah untuk benar-benar menumbangkan Al Capone. Ia beroperasi tanpa sorak-sorai, hanya ditemani tumpukan buku besar akuntansi, dan tak lama lagi jerat halus yang sedang ia anyam bakal menjerat sang raja gangster ke titik jatuhnya.
Senjata pamungkas pemerintah untuk menjatuhkan Al Capone ternyata bukan senapan mesin atau dinamit, melainkan sebuah buku besar akuntansi yang tampak lusuh. Agent Frank G. Wilson dan timnya telah menghabiskan berbulan-bulan menyisir jejak keuangan dari Al Capone. Sebuah tugas bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Misi mereka tampak mustahil, yaitu membuktikan bahwa Alfonso Capone memiliki penghasilan besar tapi tidak pernah membayar pajak sepeser pun. Langkah ini tentu sangat mengejutkan lantaran Capone sangat cerdik. Ia tidak pernah mencantumkan namanya di rekening bank, tidak pernah menandatangani cek, dan nyaris tidak ada aset atas nama pribadinya. Baginya semua harus tunai agar tidak terlacak. Namun Wilson adalah sosok pendiam dan gigih. Ia percaya tidak ada kriminal yang benar-benar bisa menyembunyikan semua jejak keuangannya. Selama berbulan-bulan, Wilson menggeledah arsip-arsip lama, kwitansi, berkas sitaan, hingga lebih dari 2 juta dokumen menumpuk di mejanya. Pelan tapi pasti, titik terang mulai muncul ketika Wilson menemukan buku besar keuangan dari salah satu bisnis judi Capone yang pernah disita polisi beberapa tahun sebelumnya. Selama ini, buku itu terkubur di gudang barang bukti dan nyaris terlupakan. Di dalamnya, Wilson menemukan sebuah catatan, yaitu Frank membayar $17.500 untuk Al. Meski hanya satu baris kalimat, tapi inilah seutas benang merah yang dibutuhkan untuk menarik seluruh gulungan. Kata Al di situ diduga kuat merujuk pada Al Capone. Wilson tersenyum karena ini bukti langsung Capone menerima pemasukan uang tunai. Selanjutnya, Wilson dan timnya mengikuti jejak benang ini. Mereka melacak dan mengidentifikasi para pembukuan kaki tangan Capone, termasuk seorang bendahara bernama Leslie Leo Samway. Di bawah tekanan dan bujukan imunitas, Samway akhirnya bersedia bersaksi bahwa catatan Al memang merujuk pada Al Capone. Satu persatu benang-benang kusut keuangan Capone mulai terurai menjadi pola bukti. Tak cukup sampai di situ, Wilson memperkuat kasus dengan membidik gaya hidup mewah Capone yang tidak sejalan dengan nihilnya laporan pajak. Jaksa mengumpulkan bukti betapa besar pengeluaran Capone. Setelan jas custom seharga ribuan dolar, perabotan mewah impor puluhan ribu dolar, dan pembelian real estate termasuk villa megah di Palm Island seharga $40.000. Semua kemewahan ini terang benderang terlihat publik, namun di atas kertas Capone seolah tidak berpenghasilan. Ini adalah kontradiksi yang akan sulit disangkal di depan juri. Bahkan mantan akuntan Capone turut bersaksi bahwa bosnya itu setiap tahun mengelola jutaan dolar uang masuk, namun tidak pernah melaporkannya sepeser pun sebagai pendapatan sah. Jejak kertas yang disusun Wilson secara telak menunjukkan bahwa Al Capone selama bertahun-tahun menikmati kekayaan luar biasa tanpa membayar pajak sama sekali. Akhirnya, pada Maret 1931, Dewan Juri Federal mengeluarkan dakwaan 20 tuduhan penggelapan pajak terhadap Al Capone. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Hoover dan banyak rakyat. Capone yang selama ini merasa kebal hukum, kini dipaksa duduk di kursi sidang bukan karena pembunuhan atau penyelundupan, melainkan karena pajak, suatu hal yang barangkali tidak pernah ia sangka. Awalnya, Capone meremehkan dakwaan ini. Bahkan dengan penuh percaya diri, ia mencoba melakukan kesepakatan dengan jaksa. Juni 1931, Capone mengaku bersalah atas dakwaan pajak dan pelanggaran larangan dalam upaya negosiasi hukuman ringan. Ia membual pada pers bahwa ia telah menyuap jalan untuk hanya dihukum tidak lebih dari 2,5 tahun penjara. Namun Capone lupa bahwa kali ini perkaranya ditangani hakim federal bernama James Hall Wilkerson yang tidak mudah diatur. Hakim Wilkerson secara mengejutkan mengumumkan di sidang bahwa ia tidak terikat oleh kesepakatan apapun. Dengan kata lain, pengakuan bersalah dari Capone tidak menjamin hukuman ringan. Capone segera mengubah strateginya. Ia mencabut pengakuan bersalahnya dan memutuskan menghadapi persidangan penuh. Persidangan dimulai pada Oktober 1931 di Chicago dan sontak menjadi sirkus media. Kerumunan orang berkumpul di luar gedung pengadilan setiap hari. Mereka ingin melihat sekilas Scarface duduk di hadapan hukum. Capone yang biasanya penuh percaya diri datang ke pengadilan dengan setelan terbaiknya dan sikap tenang. Ia masih mencoba menyogok dan mengintimidasi di balik layar. Ia dilaporkan menyuap beberapa calon juri agar membebaskannya atau menggantung keputusan. Namun rupanya Hakim Wilkerson sudah mencium gelagat tersebut. Pada pagi hari persidangan dimulai, Wilkerson mengambil langkah spektakuler. Ia menukar seluruh panel juri Capone dengan panel juri dari ruang sidang lain. Langkah mendadak ini membuat rencana suap Capone hancur berantakan. Karena juri baru tidak terjamah pengaruhnya, Capone dan pengacaranya tentu saja sangat terkejut sehingga mereka kehilangan pijakan terakhir.
Di ruang sidang, strategi tim jaksa sangat sederhana dan efektif. Mereka tidak perlu membuktikan Capone melakukan pembunuhan atau penyelundupan. Cukup satu bukti bahwa ia menerima uang dan tidak membayar pajak atas uang itu. Bukti demi bukti yang disusun Frank Wilson dipresentasikan dengan teliti. Para juri diperlihatkan catatan pembukuan, mendengar kesaksian Samway dan akuntan lain, serta diperlihatkan daftar aset dan pengeluaran Capone yang tidak masuk akal jika ia benar tidak punya penghasilan resmi. Capone, sang master intimidasi, kali ini tidak berkutik menghadapi deretan angka dan dokumen. Ia mencoba memanipulasi suasana dengan tertawa kecil seolah kasus pajak ini sangat remeh. Namun tatapan dingin Hakim Wilkerson membuatnya kembali duduk dengan diam. Akhirnya pada 17 Oktober 1931, setelah melalui persidangan sekitar 2 minggu, juri berunding dan mencapai keputusan. Keesokan harinya, 18 Oktober 1931, Al Capone dinyatakan bersalah atas 5 dari 20 tuduhan penggelapan pajak. Vonis ini disambut sorak-sorai kecil di ruang sidang. Banyak dari mereka yang merasa keadilan akhirnya tiba. Saat itu, Capone sendiri terlihat sangat pucat, tetapi dia masih mencoba tersenyum kepada wartawan seolah semuanya masih terkendali. Namun babak akhir belum usai. Hakim Wilkerson yang terkenal keras, ia menjatuhkan hukuman maksimal 11 tahun penjara federal, denda $50.000 dan ditambah $7.692 biaya pengadilan, serta kewajiban membayar pajak tertunggak sebesar $215.000 beserta bunga-bunganya. Untuk ukuran kasus penggelapan pajak, ini adalah hukuman yang sangat berat, jauh lebih lama daripada vonis kasus serupa pada umumnya. Wilkerson jelas ingin menjadikan Capone contoh bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Hukuman ini adalah akhir dari era Capone, Raja Chicago yang tidak tersentuh oleh dakwaan pembunuhan dan pemerasan selama bertahun-tahun. Akhirnya dia dijatuhkan bukan oleh timah panas para pesaing atau serbuan polisi bersenjata, melainkan oleh secari kertas catatan keuangan. Publik pun mulai menghela napas sangat lega. Sang musuh publik nomor 1 akhirnya akan mendekam di penjara dan Chicago boleh jadi bisa bernapas lebih tenang. Namun bagi Al Capone pribadi, cobaan hidupnya justru baru dimulai. Ia akan segera menghadapi lawan yang tidak ia sogok atau tembak, yaitu penjara federal dan penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya selama ini. Berstatus sebagai narapidana federal, Al Capone dipindahkan ke penjara federal Atlanta pada Mei 1932. Awalnya bahkan dibalik jeruji besi, nama besarnya masih memberinya keistimewaan. Begitu kuat pengaruh Al Capone hingga ia berhasil membeli perlakuan khusus dari sipil yang korup di Atlanta. Di sana ia mendapatkan sel yang dibuat nyaman, dilengkapi perabotan mahal, karpet, hingga radio pribadi nyaris seperti kamar hotel. Capone juga dikabarkan masih bisa berkomunikasi bebas dengan kaki tangannya di luar sana, memanfaatkan celah korupsi dari para sipir penjara. Para napi lain hormat kepadanya. Ia dianggap selebritas bahkan di dunia kriminal. Bagi Capone, hukuman 11 tahun tampak bisa dijalani dengan santai. Raja Chicago sepertinya masih berlagak bak raja di penjara Atlanta. Namun otoritas federal tidak tinggal diam melihat Capone bersenang-senang di balik jeruji besi. Juli 1934, sebagai respon atas rumor perlakuan istimewa itu, pemerintah memutuskan langkah yang sangat tegas. Capone dipindahkan ke penjara federal baru yang digadang-gadang sebagai penjara terkeras di Amerika, dan penjara itu berada di Pulau Alcatraz. Alcatraz dijuluki sebagai The Rock, terletak di sebuah pulau terpencil di tengah Teluk San Francisco. Di sana, ombak laut yang dingin menjadi pagar alami. Tidak ada koran dan tidak ada kontak dengan dunia luar. Pada Agustus 1934, Capone diborgol dan dikirim dengan kereta api melintasi negara menuju Alcatraz, sebuah penjara yang dirancang untuk mematahkan semangat para kriminal paling berbahaya. Begitu menginjak Alcatraz, Capone langsung kehilangan seluruh aura kebesarannya. Ia bukan lagi bos besar dengan suite mewah, dan kini ia hanyalah tahanan bernomor 85. Kehidupan di Alcatraz sangat keras dan monoton. Tidak ada privilege sedikit pun. Capone harus bangun pagi, membersihkan selnya sendiri, makan makanan penjara yang hambar, lalu bekerja kasar. Ia ditugaskan menyapu lantai koridor, menggosok toilet, dan bekerja di ruang binatu penjara mencuci pakaian para narapidana lainnya. Setiap hari dia diatur oleh bel dan perintah sipir. Bagi pria yang pernah mengendalikan seluruh kota, rutinitas kaku ini adalah penghinaan yang sangat menyesakan. Di tempat-tempat sebelumnya, uang Capone bisa membeli penjaga, namun di Alcatraz
Alcatraz, para sipir terkenal tidak bisa disuap. Ketika Capone mencoba memanfaatkan popularitasnya untuk meminta sedikit keringanan, kepala sipir Alcatraz bernama James Johnston, menurut kabar yang beredar, kepala sipir itu menjawab, "Di sini kau bukan siapa-siapa." Dan benar saja, setelah itu kekuasaannya lenyap seketika. Tahanan lain pada awalnya penasaran dengan legendaris yang kini meringkuk di dalam penjara. Beberapa bahkan mencoba mencari muka padanya, sementara lainnya justru ingin mengukir reputasi dengan menantangnya. Capone awalnya berusaha tetap angkuh, tetapi lama-kelamaan tekanan di Alcatraz melunakkan sikapnya. Pernah suatu kali saat bekerja di Binatu, Capone memotong antrean seorang napi bernama James Tex Lucas. Si Tex ini yang frustasi langsung menusukkan gunting ke perut Al Capone dalam perkelahian singkat di halaman penjara. Capone terluka tapi tidak terlalu parah, namun luka itu cukup untuk menyadarkannya bahwa di Alcatraz ia tidak kebal dari bahaya. Penghinaan ini tidak terbayangkan bagi orang yang pernah menguasai Chicago, tapi begitulah adanya di dalam penjara The Rock. Saat ini Capone bukanlah raja lagi, ia sama dengan napi lainnya dan bahkan mungkin lebih rentan karena mengemban nama besarnya. Namun yang lebih mengerikan daripada kekerasan para narapidana lainnya adalah musuh tak kasat mata yang bersarang dalam tubuh Capone sendiri, sifilis. Penyakit kelamin yang kemungkinan deritanya sejak remaja di rumah bordil Chicago, pelan tapi pasti telah mencapai stadium akhir. Pada era itu, belum ditemukan antibiotik yang efektif. Sifilis stadium lanjut menyerang sistem saraf dan otaknya, menyebabkan kondisi yang disebut neurosifilis. Capone mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Pria yang dulu licik dan cerdas kini mendadak sering linglung dan mudah tersinggung. Ia sering lupa aturan yang ada di dalam penjara atau sering meledak marah tanpa alasan yang jelas. Akibatnya teman ngobrolnya menjadi semakin sedikit karena ucapannya yang kacau dan sulit untuk dimengerti. Begitu pula dengan kesehatan mentalnya yang perlahan runtuh seiring bakteri sifilis menggerogoti otaknya. Dokter penjara mencoba sejumlah terapi eksperimen. Salah satunya mereka mencoba menyuntikkan Capone dengan malaria. Ya, penyakit malaria. Karena ada teori bahwa demam tinggi malaria bisa membunuh bakteri sifilis. Capone menderita menggigil dan demam akibat suntikan itu. Namun hasilnya tetap nihil. Infeksi sifilis terlalu kuat dan kerusakan otaknya tidak bisa dipulihkan. Pada tahun terakhir di Alcatraz, Capone berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kerap berdiri mematung menatap laut dari balik jeruji besi sambil mengoceh sendiri. Di ruang klinik penjara, petugas medis mencatat dengan prihatin bahwa Alfonso Capone kini seperti anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Di balik tembok tebal Alcatraz, Capone terperangkap dalam penjara lain yang lebih mengerikan, yaitu penjara di dalam benaknya sendiri. Pada akhir 1938, kondisi Capone memburuk sedemikian rupa hingga ia tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Pemerintah memutuskan sudah tidak ada gunanya lagi menahan seorang yang mentalnya telah hancur. Maka pada November 1939, setelah menjalani sekitar 7 tahun lebih masa hukumannya dan sudah dikurangi remisi, Al Capone dibebaskan dari dalam penjara. Ia dibebaskan lebih awal terutama karena kondisinya di mana otaknya kini telah rusak parah. Ia bahkan tak mampu lagi berfungsi layaknya orang normal. Pihak berwenang tahu Scarface bukan lagi sang raja kriminal, melainkan seorang pasien sakit jiwa. Dengan demikian, Capone yang dulunya ditakuti keluar dari gerbang penjara sebagai cangkang kosong dari dirinya yang dulu perkasa. Al Capone yang melangkah keluar dari penjara bukanlah Al Capone yang dikenal dunia. Tahun 1939, di usianya yang baru 40 tahun, Capone tampak jauh lebih tua. Matanya terlihat seperti orang kebingungan dan pikirannya sangat kacau. Istrinya yang setia, May Capone, sudah menunggu dan segera membawanya pulang ke kediaman mereka di Palm Island, Florida. Di sanalah Capone menghabiskan sisa hidupnya, jauh dari gemerlap dan kekacauan Chicago. Di sebuah rumah besar di tepi pantai yang dulu dibelinya di masa jayanya. Ironisnya, istana indah di Florida itu kini menjadi semacam tempat perawatan bagi Capone. May dengan sabar merawat suaminya bagai perawat menjaga pasiennya.
Kondisi Al Capone bagaimanapun pikun padahal usianya masih sangat parubaya. Dokter yang memeriksanya menyimpulkan bahwa kemampuan mentalnya setara anak 12 tahun saja. Ia sering tidak sadar waktu dan tempat. Hari-harinya diisi dengan hal-hal ganjil. Capone senang mengoceh dengan tamu-tamu tak kasat mata. Mungkin bayangan dari teman-teman lamanya yang berkelebat di benaknya. Kadang ia duduk di tepi kolam ikan di halamannya, melempar kail pancing ke air dangkal kolam seakan-akan sedang memancing di lautan lepas. Di lain waktu, ia duduk di ruang tamu sambil memetik banjo dan menyanyikan lagu-lagu lama dengan riang. Lalu tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas. Pikirannya hilang dalam kabut demensia yang kian hari kian menebal. Capone bahkan tak lagi mampu memahami bahwa ia pernah menjadi siapa. Di luar tembok villa itu, dunia terus berjalan. Chicago Outfit, jaringan kriminal yang dulu dibangunnya, tetap eksis dan bahkan berkembang tanpa dirinya selama bertahun-tahun. Mantan letnannya seperti Frank Nitti dan Paul Ricca mengambil alih kemudi sindikat. Mereka meneruskan usaha peninggalan Capone, mulai dari perjudian, pemerasan, dan lain sebagainya, seolah Capone tidak pernah ada. Memang organisasi kriminal terstruktur seperti itu ibarat hidra, yaitu potong satu kepala maka kepala lain akan muncul. Pada awal 1940-an, nama Capone nyaris tidak lagi disebut di lingkaran kejahatan. Ia bagaikan raja yang diasingkan, dilupakan oleh kerajaan yang pernah ia bangun sendiri. Sementara itu, Amerika menghadapi hal-hal yang lebih besar, yaitu ancaman Perang Dunia Kedua muncul di cakrawala. Publik pun punya musuh baru yang lebih nyata di luar negeri, dan sosok gangster era 1920-an pelan-pelan bergeser menjadi legenda masa lalu. Capone menghabiskan tahun-tahun terakhir dalam ketidakjelasan mental. Keluarganya merahasiakan kondisinya dari publik sebisa mungkin. Sesekali rumor muncul di media tabloid bahwa Capone gila atau Capone sudah sekarat. Namun sebagian besar dunia sudah tidak peduli. Begitu generasi baru pasca perang, Al Capone hanyalah nama dalam cerita lama. Ia tidak muncul lagi di berita kriminal terkini dan bayangannya memudar seiring berjalannya waktu. Akhir hayat Al Capone datang tanpa drama, sangat kontras dengan hidupnya yang penuh adegan bak film gangster. 21 Januari 1947, Al Capone mengalami stroke di rumahnya. Ia sempat pulih sebagian, tetapi tak lama kemudian radang paru-paru menyerangnya sebagai komplikasi yang mengakibatkan kondisi Al Capone menjadi semakin memburuk. 25 Januari 1947, di malam yang sunyi, jantung Al Capone tidak kuat lagi menahan dan berhenti berdetak. Ia meninggal di tempat tidur. Dikelilingi oleh keluarga dekat, istri, anak, dan saudara-saudaranya hadir di sisinya saat napas terakhirnya terhembus. Umurnya 48 tahun, usia yang sebenarnya masih muda. Kekuasaan, kekayaan, dan teror yang pernah ia kendalikan tidak mampu melindunginya dari rapuhnya tubuh manusia sendiri. Al Capone pergi dengan sangat tenang. Tidak ada adegan baku tembak terakhir, tidak ada pengkhianatan tragis seperti akhir film mafia. Yang ada hanyalah kesunyian di kamar tidur, isak tangis keluarga, dan kepergian seorang pria yang di masa mudanya pernah membuat satu negara bertekuk lutut. Jenazah Al Capone dimakamkan di Chicago, sebuah kota yang pernah ia kuasai dengan kekerasan dan kemewahan. Pada upacara pemakamannya, tidak ada iring-iringan mafia besar-besaran. Yang ada hanya keluarga dan segelintir teman lama. Makamnya juga sangat sederhana, jauh dari hingar-bingar kehidupan yang ia jalani dahulu. Kerajaannya kini telah runtuh, harta melimpahnya telah lenyap, dan tubuhnya pun tumbang oleh penyakit. Namun, mitos Al Capone justru kian subur setelah kematiannya. Namanya terus hidup dalam buku, film, dan cerita rakyat sebagai simbol dari sisi gelap impian Amerika. Ia menjadi peringatan abadi bahwa ambisi besar tanpa kendali moral bisa melahirkan sebuah monster. Warisan Capone bukanlah uang haram atau kekuasaan kriminal semata, melainkan sebuah filosofi dingin yang ia wariskan bahwa kekuatan dan ketakutan bisa menjadi mata uang paling berharga. Pada akhirnya, kisah Al Capone menyisakan peringatan sunyi bagi kita semua bahwa di balik kilauan kesuksesan cepat dan kekayaan instan, sering tersembunyi bayang-bayang dosa dan darah. Bahwa di balik sebuah kata yang ramah bisa terselip moncong senjata, dan bahwa siapapun yang memilih jalan memperbudak orang lain dengan rasa takut, pada akhirnya akan menjadi tawanan dari ketakutannya sendiri. Al Capone memang telah tiada, tetapi ceritanya selamanya terpatri dalam sejarah, mengingatkan kita akan harga
harga mahal dari ambisi tanpa batas dan kekuasaan tanpa hati. Sebuah epos kehidupan yang dramatis, tragis, dan nyata, dari mana dunia belajar bahwa legenda kriminal sebesar apapun pada akhirnya hanyalah manusia yang takluk pada waktu, penyakit, dan moral pada zamannya.